The Golden Stories of Khadijah radhiyallahu anha. Bagian 1, masa kecil Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tiada seorang wanita di dunia yang lebih indah budi pekertinya daripada Khadijah. Tidak ada seorang pun wanita yang dapat menandingi Khadijah dalam hal kebijaksanaan, kesucian, kesederhanaan, dan kemandirian. Ketika banyak penduduk Mekah menyembah berhala, ia tidak melakukannya. Saat kebanyakan masyarakat Mekah membunuh anak perempuannya, Khadijah justru menunjukkan bahwa seorang perempuan mampu menjaga diri dan kehormatannya. Khadijah adalah putri dari Khalid bin Asad, bin Abdul Uzza, bin Qusay, bin Kilab al-Qurasyiyah, al-Asadiyah, yang dijuluki al-Totahhirah, yakni wanita yang bersih dan suci. Sayyidah Quraisy ini dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat, kira-kira 15 tahun sebelum tahun Fil atau tahun gajah. Khalid ayahnya seorang pedagang yang sukses, seperti kebanyakan saudagar Arab lainnya. Ia mendapatkan keuntungan dari perdagangan asing. Para pedagang Mekah mengirimkan 2 kafilah besar tiap tahunnya. Satu di musim panas, satu lagi di musim dingin. Mekah mengirim kafilah musim panas ke Syria dan kafilah musim dingin ke Yaman. Kafilah-kafilah ini kemudian membawa hasil-hasil produksi dari Mekah dan sekitarnya, lalu menjualnya di Yaman dan Syria. Ibunda Khadijah meninggal dunia pada tahun 575 Masehi, dan Khuwailid wafat pada tahun 585 Masehi. Sepeninggal keduanya, anak-anak mereka mewarisi kekayaan orang tuanya, kemudian membaginya. Kekayaan ada bahannya, kekayaan dapat membuat hidup menganggur dan berfoya-foya, tapi tidak bagi wanita suci ini. Khadijah sangat menyadari bahaya tersebut. Ia memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya sebagai penganggur. Ia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap yang membuatnya mampu mengatasi godaan harta. Di antara saudaranya, hanya Khadijah yang memiliki kemampuan berdagang seperti ayahnya. Sehingga lama-kelamaan Khadijah menjadi saudagar yang kaya raya di kota Mekah. Sepeninggal ayahnya, Khadijah mengambil alih bisnis keluarga dan segera mengembangkannya. Dengan keuntungan yang didapatnya, ia tidak lupa untuk membantu orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang cacat. Bila ada gadis miskin, Khadijah mengawinkannya dengan membekalinya dengan harta yang cukup. Beberapa keluarga Khadijah membantunya dalam menjalankan bisnis. Tapi, untuk mengambil keputusan, ia tidak tergantung kepada siapapun. Ia yakin akan keputusannya sendiri. Dalam menjalankan bisnis, Khadijah tidak langsung pergi ke Yaman atau ke Syria. Ia cukup duduk di rumah. Semua dagangannya dititipkan kepada orang-orang yang telah dipercayainya. Sistemnya adalah bagi hasil. Masyarakat Arab pada abad 6 Masehi menjadi penyembah berhala. Orang-orang Arab menyembah berbagai macam patung dan berhala yang mereka yakini kekuatannya dapat memberikan nasib baik kepada mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka sangat menjijikan. Mabuk-mabukan adalah kebiasaan penduduk Mekah yang paling disukai. Mereka juga rajin berjudi dan menganggap rendah wanita. Bahkan, anak perempuan dianggap aib. Karena menjadi aib, mereka tidak segan untuk membunuhnya. Seluruh negeri didominasi oleh masyarakat laki-laki. Seorang wanita tidak memiliki status apapun. Kebanyakan orang Arab yakin bahwa wanita adalah pembawa sial. Pada umumnya, mereka menganggap wanita seperti benda mati daripada sebagai manusia. Para wanita itu bahkan diperjualbelikan demi memuaskan nafsu syahwat kaum lelaki. Seorang lelaki boleh mengawini banyak perempuan yang mereka sukai, dan bila mati, anak laki-lakinya yang tertua mewarisi semua istrinya ayahnya kecuali ibu kandungnya. Bangsa Arab sebelum Islam adalah bangsa yang liar. Orang Arab menjalani hidupnya dengan peperangan yang tidak mengenal hukum. Membunuh dan menyiksa seolah menjadi profesi yang mereka sukai. Yang kuat menindas yang lemah. Malahan mereka menyiksa para tawanan perang hingga mati. Mereka juga memiliki hobi membunuh binatang di samping tega membunuh anak perempuannya sendiri dengan rasa bangga dan rasa hormat. Kebiadaban bangsa Arab pada masa jahiliyah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah mukanya, dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia memeliharanya dengan menanggung hinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58 dan 59.
Kebanyakan penyebab dari kasus pembunuhan anak perempuan ini adalah karena perasaan takut kelak kalau anak itu menjadi tawanan perang antar suku dan akhirnya akan menjadi budak musuh. Status budak inilah yang akan menimbulkan perasaan malu bagi keluarga dan sukunya. Bahkan ada pula yang membunuh anak perempuannya karena akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Ada juga orang Arab yang tidak membunuh anak perempuannya, tapi merampas semua hak-haknya. Mereka memperhitungkan bahwa karena nantinya anak-anak perempuan itu akan kawin dan dibawa ke rumah-rumah suami mereka, maka mereka itu tidak perlu diberi apa-apa. Bagi mereka, kaum wanita tidak bisa digunakan untuk membentengi dan menjaga nama baik kabilah. Bahkan mereka menjadi sasaran empuk oleh musuh untuk dijadikan sajian lezat bagi yang menang. Hal inilah yang akan mencoreng nama baik kabilah. Situasi bangsa Arab saat itu digambarkan oleh penyair seperti berikut. Walaupun aku mendapatkan lamaran untuk anak perempuanku dengan uang yang bertumpuk-tumpuk, dengan ditambah para budak serta hewan ternak yang banyak, namun aku lebih memilih kuburan yang jadi menantuku. Dalam kondisi seperti itulah Khadijah tumbuh. Meskipun Khadijah hidup pada zaman jahiliyah, akan tetapi akhlak sucinya tetap terjaga sepanjang masa. Ia tetap membawa cahaya bagi kegelapan. Bukankah berlian tetap berlian meskipun berada di tengah-tengah lumpur yang menjijikan? Khadijah tetap terjaga, ia tetap berakhlak mulia. Selain Khadijah, ada beberapa orang Hanif yang tidak menyembah berhala. Di antara mereka ada anggota keluarga Khadijah sendiri. Salah seorang di antaranya adalah saudara sepupunya, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah anak dari paman Khadijah. Rambutnya telah memutih. Ia mengutuk bangsa Arab yang menyembah patung dan melakukan penyimpangan dari kepercayaan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Warokoh bin Naufal sendiri mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Ia tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Ia tidak meminum minuman keras dan berjudi. Ia murah hati kepada sesama dan suka menolong orang yang membutuhkan. Bila ia mendengar bayi perempuan akan dikuburkan hidup-hidup, ia segera pergi menemui ayah bayi itu untuk mencegahnya. Jika alasannya adalah kemiskinan, ia akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Seringkali setelah sang ayah menyesali perbuatannya, dia mengambil kembali putrinya. Warokoh bin Naufal kemudian memastikan terlebih dahulu apakah anaknya akan diasuh dengan benar dan disayangi atau tidak. Setelah itu, barulah ia mengizinkan ayahnya untuk membawa anak perempuan itu kembali. Warokoh adalah salah satu dari 4 orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama yang hak. Suatu hari, orang-orang Quraisy berkumpul pada hari raya mereka di salah satu berhala. Mereka mengelilingi berhala itu, mengagungkannya, dan berkorban untuknya. Hari raya itu mereka rayakan suatu hari dalam 1 tahun. Maka 4 orang itu menghindar dan bersembunyi. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Kalian yang saling mempercayai, jagalah rahasia masing-masing." Mereka adalah Warokoh bin Naufal dan 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, masyarakat Arab tidak tahu apa-apa. Mereka telah menyalahi nenek moyang mereka, Ibrahim. Apa yang dapat mereka lakukan oleh batu yang dapat rusak dengan sendirinya? Tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak memberi mudarat dan manfaat." Warokoh adalah salah seorang dari segelintir orang-orang terpelajar di Mekah. Menurut suatu riwayat, ia telah menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ia juga membaca buku-buku lainnya yang ditulis oleh ahli-ahli teknologi Yahudi dan Kristen. Ia adalah pencari kebenaran yang penuh semangat di dalam kegelapnya dunia, dan begitu besar keinginannya untuk mendapatkan cahaya kebenaran sebelum kematian datang menjemputnya. Khadijah sangat terpengaruh oleh gagasan pemikiran Warokoh, dan ia pun sering berbagi cerita dengan Warokoh mengenai kebenciannya pada patung-patung berhala dan penyembahnya. Ia tidak menyekutukan Tuhan seperti Warokoh dan beberapa anggota lainnya. Khadijah adalah pengikut Nabi Ibrahim dan Ismail. Khadijah adalah seorang penganut aliran yang mempercayai hanya pada satu Tuhan. Khadijah sendiri tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia. Saat dewasa, ia menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Ia dikenal sebagai seorang yang teguh dan cerdik dan memiliki perangai yang luhur. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya menaruh simpati kepada Khadijah. Pada mulanya, Khadijah dinikahi oleh Abu Halah bin Nabashi al-Tamimi, yang membuahkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tatkala Abu Halah wafat, dia dinikahi oleh Atik bin Aid bin Abdullah al-Mahzumi.
hingga beberapa tahun lamanya sampai akhirnya mereka bercerai. Dari suaminya yang kedua ini, Khadijah memiliki seorang anak yang lagi-lagi bernama Hindun. Hindun menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Safi bin Umayyah bin Aid al-Mahzumi. Keturunan Khadijah dari pernikahan keduanya ini sempat tinggal di Madinah dan sering disebut sebagai Bani Thohiroh, yang berarti keturunan wanita yang suci. Dari suami pertama, Khadijah memiliki dua anak, yaitu Hindun dan Halah. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah. Ia adalah anak tiri Rasulullah, saudara tiri Fatimah. Hindun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mampu mengungkapkan pemikirannya dengan bahasa yang indah dan menawan. Selebihnya, tidak ada keterangan tentang riwayat hidup kedua anak Khadijah dari suami pertama dan satu anak dari suami yang kedua. Setelah cerai dari suaminya yang kedua, banyak dari para pemuka Quraisy ingin menikahi Khadijah. Lamaran demi lamaran berdatangan, namun tidak satu pun diterimanya. Banyak di antara mereka berasal dari golongan bangsawan dan hartawan, tetapi Khadijah memprioritaskan perhatiannya untuk mengurusi perniagaan. Bukan sekali dua kali pemuka kaum Quraisy mencoba mempersunting dirinya, tapi pilihannya justru jatuh kepada seorang pemuda bernama Muhammad. Pemuda yang mengenal harga dirinya, yang tidak tergiur oleh kekayaan dan kecantikan. Selain harta peninggalan dari orang tua yang diwarisinya, peninggalan harta dari para suaminya pun sangat banyak. Kalau saja Khadijah bukan wanita yang cerdas, harta yang diwarisinya tidak akan bertahan lama di tangannya. Namun sebaliknya, harta itu dijalankan untuk berdagang, sehingga mendatangkan banyak keuntungan. Khadijah juga tidak membungakan harta kekayaan. Padahal, saat Khadijah hidup, riba menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Orang yang kaya menindas yang miskin, tapi tidak bagi Khadijah. Khadijah menjadi pebisnis yang sibuk mengelola dan mengembangkan usaha-usahanya yang sudah meluas hingga ke luar negeri Makkah. Dengan berdagang, Khadijah mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Bahkan diceritakan bahwa ia mempunyai 80.000 unta yang terpencar di berbagai pelosok. Di setiap pelosok, ia memiliki harta, seperti di Mesir, Habasyah atau Ethiopia, dan berbagai daerah lainnya. Sebagai perempuan yang dikenal terjaga akhlak mulianya, Khadijah sangat berhati-hati dalam berbisnis. Ia membangun jaringan bisnis dengan modal kepercayaan. Akhlak yang luhur dalam berbisnis ini ternyata sangat membantunya dalam membangun relasi kerja. Oleh masyarakat Mekah, selain julukan At-Tahirah, Khadijah juga mendapatkan julukan Ratu Quraisy dan Ratu Makkah. Inilah pertama kali dalam sejarah Arab, seorang wanita yang hidup pada masa jahiliyah mendapatkan sebutan At-Tahirah dan Ratu Makkah. Pendidikan yang diajarkan oleh ibu bapaknya diterima dengan patuh dan taat, sehingga dia tampil sebagai seorang wanita budiman dan berakhlak luhur, serta tidak pernah bangga atau sombong dengan taraf kebangsawanannya. Selain bersikap baik kepada relasi bisnisnya, Khadijah pun peduli pada para pekerjanya. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, Khadijah menerapkan sistem bagi hasil pada orang-orang yang menjualkan barangnya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagangnya dibagi sesuai adil masing-masing, hingga kedua belah pihak merasa puas dengan sistem ini. Akhirnya, usaha Sang Ratu Makkah semakin berkembang dan pekerjaannya kian banyak.